Ada satu kata yang saya bilang, gini aja, kalau memang kamu nggak mau, ya nggak apa-apa. Saya juga nggak usah temuin dari sini, biar aja proyek ini nggak jadi sama kita. Oh, ada ultimatum. Iya, jadi kayak sedikit ancaman. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan Stephanie. saya masih ada di GMS Medan dan very excited. Yeah, welcome home ya, Ko. Thank you. Bagaimana Stephanie? Hari ini kita mau ngobrolin apa? Hari ini kita akan obrolin tentang pangsa-pasar kecil, Tuhan bukakan jalan. Lalu ketika kita butuh modal, Tuhan juga bukakan jalan. Intinya apapun kondisi kita, Tuhan buka jalan. Ya. Ya, gimana? Kita boleh sarapan dari narasumber? Ya, kita kenalan dulu sama narasumber ya. Shalom. Shalom, God. Boleh tahu nggak di Marketplace profesinya seperti apa dan di GMS itu melayani itu di bidang apa? Oke. Perkenalkan, nama saya Jimmy Ujo. Saya volunteer di GMS Medan, melayani sebagai coach di pengembangan family dan juga sebagai kadeplikasi di Regional Sumatera dan Bisnis ya. Halo, perkenalkan nama saya Matiaret. Saya bersama suami di pengembangan Coach Family dan melayani di Departemen Welcome Home Ministry. Dan ini juga salah satu pengusaha spare part mobil yang ada di Bahia Kota Medan. Ya, tadi temanya kan tentang peluangnya kecil gitu ya. Mungkin dijelaskan secara singkat backgroundnya gimana kok akhirnya bisa terdampar di bagian spare part. Oke. Awalnya kami merintis usaha bersama, mendapat suara Tuhan, diminta untuk berhenti bekerja, lalu kita bersama-sama merintis. Dan juga ada beberapa hal yang kami berusaha melihat untuk tidak head to head dengan owner perusahaan lama di mana kami bekerja. Jadi kami mengambil pangsa pasar yang awalnya sebenarnya di perusahaan kami itu mereka bergerak di area commercial car, di truk. Akhirnya kami memilih ke passenger car dan masa kecilnya karena kami nggak mau ada head to head ya. Kenapa kok sampai nggak mau head to head gitu? Maksudnya apakah karena orang yang dekat atau gimana, atau sempat bekerja sama secara profesional atau gimana? Singkat aja gitu. Sebelumnya saya memang bekerja mengurus sebuah perusahaan di mana perusahaan ini ownernya paman saya sendiri. Nah ini kita akhirnya jadi ngerti ya. Ada sungkannya, ada hormatnya gitu. Yes. Jadi paman ini lebih ke arah komersil. Ya, Komersial, truk vehicle, ya. Truk ya. Ya. Oke, sekarang singkat cerita kan intinya dulu kerja sama paman, terus akhirnya mau berdiri sendiri gitu ya, berdikari gitu, seperti itu. Dan sekarang mengambil yang spare part yang di komersil. Iya, passenger. Sorry, di passenger. Nah, ketika begitu switching ini, kira-kira kendala-kendalanya seperti apa? Ya. Karena memang pangsa kecilnya memang nggak besar ya pada saat itu, Ko Fandi. Kami juga harus belajar ulang, bagaimana kami juga harus membangun usaha di mana sebenarnya modal kami itu belum mencukupi. Kami berjuang, bekerja pas di sana. Waktu itu kita bermain di area Mitsubishi yang passenger car di tahun 2008 itu hanya ada 3 jenis. Ada Mitsubishi tidak, ada Lancer, Gallon, di mana populasi ini sebenarnya tidak banyak ya. Tidak banyak. Ya, ini di area Medan. Nah, tapi kami berjuang, kami berusaha taat kepada suara Tuhan. Kami berjuang di sana. 3 bulan pertama memang omsetnya itu tidak memadai, dan kami memang tidak menutupi biaya. Betul, kami hanya berdoa, Tuhan kasih kami sesuatu yang bisa menutupi setidaknya biaya di dalam bisnis ini. Nah, 3 bulan kemudian tiba-tiba di Mitsubishi ini terjadi sebuah lonjakan penjualan di mobil passenger car, tetapi model baru. Waktu itu namanya double cabin. Dan tahun 2008 itu banyak sekali mobil-mobil yang di perkebunan itu mulai rusak. Demi di area Medan belum ada yang bermain Kopandi di area itu. Akhirnya kami yang belajar, kami bisa dibilang pokok pertama yang mengambil bidang itu. I see. Double cabin sih. Ya. Jadi seperti inisiator pertamanya ya di Kota Medan. Iya. Orang pertama yang ambil. Ini rasanya koneksi ilahi juga ya, begitu pas. Nah, intinya sebenarnya begini, memang nggak berani head to head ya, balik ke tadi ya, gitu, nggak berani head to head, terus memutuskan untuk di passenger, gitu. Terus dalam arti kenapa kok nggak merek lain misalnya? Kita kan sama-sama di otomotif ya. Kenapa nggak merek lain yang jauh pangsa pasarnya lebih besar? Gitu. Kenapa kok masih di merek yang sama? Memang ini satu sisi supaya tidak mengganggu apa yang jadi bisnisnya paman kan.
Seperti itu. Kenapa nggak ambil merek lain? Ya, jadi awalnya ini memang saat Jimmy terima suara Tuhan itu dia awalnya bingung juga mau mulai bisnis apa. Saya disuruh berhenti bekerja tapi tidak tahu mau bisnis apa. Jadi akhirnya saya bilang ke Jimmy, toh kamu sudah punya pengalaman berapa tahun di Mitsubishi. Saya kebetulan bekerja di dealer Mitsubishi kok. Ya memang kemarin waktu itu memang saya sudah berencana resign. Dan akhirnya singkat ceritanya saya bilang ayo kita sama-sama mulai di bisnis ini. Akhirnya dia segan, mau saya bilang oke, paman kamu kan di commercial vehicle. Ya udah kita ambil passenger car gitu. Jadi kayak memang kami punya background Mitsubishi yang kami pikir yang sudah kami lanjutin saja dengan pengalaman yang sudah ada. Boleh tahu nggak suara Tuhan seperti apa? Suara Tuhannya audible. Pada saat saya berdoa, Tuhan masa depan saya harus kemana? Ada sebuah suara dari hati itu naik ke telinga. Dia berkata, suara saya, tetapi bukan saya yang berkata. Berhenti kerja, berhenti kerja, berhenti kerja. Tidak kali saja. Oke. Memang suara Tuhan tidak langsung berhenti kerja lalu kemana gitu ya. Jadi ngomong berhenti kerja aja, tetapi mengambil langkah iman Anda berdua untuk ngambil spare part yang untuk mobil yang passenger. Iya kok. Seperti itu. Itu. Nah ini kita ingin tahu nih dengan adanya ketaatan pada panggilan atau suara Tuhan, lalu gimana? Pastinya dengan modal yang terbatas gitu ya. Karena sebelumnya kerja sama paman gitu. Ya. Nah itu apa yang dilakukan? Oke, jadi setelah saya berhenti, saya resign, saya kembalikan semua fasilitas ke paman. Artinya saya tidak membawa banyak hal dan modal itu di bulan ketiga memang pada saat omset itu naik, kita hitung-hitung modal kami itu cuma sanggup 7% dari omset. Setiap omset perlu modal. Nah, omset ini modal ini memang tidak mengejar. Nah, satu titik di mana pada saat semua kredit yang kami ngambil dari supplier itu jatuh tempo, supplier itu sudah telepon, saya mengejar. Bapak harus bayar nih, besok nih. Kalau enggak, mati di blacklist. Kalau di blacklist, nama baik kami kan akan dipertaruhkan yang usaha. Nah saat itu malam itu saya berusaha berpikir bagaimana saya bisa dapat modal atau untuk membayar, tapi saya tidak menemukan cara. Jam 12 malam itu saya masih ingat, saya duduk di rumah, saya sudah buntu. Tiba-tiba saya teringat, Tuhan minta saya berhenti kerja. Tadi memang Tuhan tidak memberitahu saya ambil modal dari mana atau di arah mana. Terus saya tanya Tuhan, waktu itu saya berdoa, saya tanya Tuhan Yesus, saya berhenti kerja, saya tahan. Modalnya bagaimana? Nanti saya perlu uangnya untuk itu dananya untuk tes. Nah setelah itu saya dapat hikmat, saya bilang ke istri saya waktu itu, kita minta keringanan. Selama 1 minggu, selama 3 minggu, kita buka giro sebagai jaminan. Karena giro ini kan nama dam kita itu memang sudah terikat di DI ya, Indonesia. Nah, akhirnya supplier setuju, seminggu, 1 minggu. Nah, minggu pertama itu terjadi sebuah mujizat yang cukup mengagumkan bagi saya. Tiba-tiba ada seorang yang datang, lalu dia berkata, dia ini membeli barang dalam jumlah yang banyak. Di sebuah kota, dia mau buka usaha di kota kecil. Nah, pada saat itu saya nggak kenal dia, saya tidak pernah ketemu dengan orang tersebut juga. Dan sampai hari ini juga tidak pernah ya ketemu. Konteks Tapi transaksi terus ya? Itu Di awal-awal saja. seperti angel customer gitu ya? Kan mengirimkan, oke ini kamu kasih cash flow supaya mereka bisa kutubin dulu giro ini. Dikirim, ditransfer uangnya dulu. 3 bulan kemudian baru barangnya kami kirim. Karena dia sedang renovasi di sana, jadi memang keadaan di sana belum bisa menampung barang gitu. Jadi ya udah biar barang 3 bulan kemudian. Nah itu sangat membantu kami. Sampai hari ini berarti masih menjalin hubungan dengan Sudah tidak. Karena Datang sekali, kita nggak kenal, lalu dikirim uangnya dulu, dan kami bisa menutupi giro. Nah di situ akhirnya saya bilang ke istri saya, memang Tuhan tidak memberikan kita modal dalam bentuk uang, tapi Tuhan memberikan kita hikmat untuk cash flow. Kita harus berjuang untuk bekerja bagi cash flow itu. Seperti itu Bapak Stefan. miracle ya kok. Betul. Miracle sekali. Mujizat dari Tuhan. Gimana Stefani? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, berarti kan ada peran istri ya di sini ya. Apa sih yang Bu Margaret selalu lakukan untuk support
Pak Jimmy selama bangun bisnis ini gitu? Gitu ya. Kebetulan kami memulainya bisnis ini berdua dari nol dengan modal yang sangat minim dan waktu itu kami masih pacaran kok, jadi belum nikah. Jadi kebetulan Jimmy ini juga pada dasarnya orangnya sangat introvert, kurang suka bergaul, tidak mau ketemu orang gitu lah kok. Jadi pada satu hari kami diberi kesempatan untuk masuk satu proyek yang lumayan besar dan itu direksinya langsung datang dari Jakarta. Terus selama ini saya terus yang berinteraksi dengan customer, dia kayak di balik layar cuman paling keluarin barang gitu atau ibunya berdua gitu. Jadi saya berpikir kok ini sudah nggak sesuai ya, nanti kan kita ini memang posisinya satu saya masih pacaran, kedepannya pasti akan menikah, ini kepala rumah tangga tapi kok fungsinya terbalik gitu. Jadi akhirnya saya bilang ke dia, ini untuk proyek ini kamu yang temui saja direksi dari Jakarta, karena kamu juga harus belajar untuk bisa. Kemudian dia struggle, dia dengan ada satu kata yang saya bilang gini aja, kalau memang kamu nggak mau ya nggak apa-apa, saya juga nggak usah temuin direksi ini, biar aja proyek ini nggak jadi sama kita. Ada ultimatum. Jadi kayak sedikit ancaman. Jadi akhirnya dengan ancaman yang itu berhasil, dia akhirnya mau untuk menemui, dan walaupun dengan keterbatasan dan tentunya hikmat dari Tuhan ya, ya akhirnya memang kami memenangkan proyek. Jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa peran istri ini juga sangat penting untuk mendorong gitu ya. Tapi gimana? Apakah yakin pada waktu itu kalau misalnya ternyata jawabannya Jimmy, terus akhirnya yaudah, mending gak usah dapat order. Nah kira-kira ya, atau sudah ngukur dulu nih, sudah ngukur risikonya dulu nih. Itu kadang-kadang kan ya sebagai anda sebagai istri juga ya, dorong suami kekencengan nggak? Kalau kekencengan jatuh bareng ntar. Gitu ya. Waktu itu mungkin memang saya tidak berpikir terlalu Pokoknya ikut Tuhan aja ya. Pokoknya saya yakin itu memang ada, karena kami tentunya berdoa ya kok ya. Jadi kalau saya yakin itu pasti ada hikmat dari Tuhan yang membuat saya ini loh, kalau kamu nggak mau ya udah proyek ini ya udah nggak usah aja gitu. Jadi memang dengan begitu saya mungkin berpikir mungkin dia pasti mau lah, karena dia ini kan bisa terbilang dia merintis usaha ini juga sama-sama mau maju. Kita punya visi juga ke depannya yang perlu kita capai gitu. Ya, sekarang ada baiknya kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya ambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Abraham ini terkenal dengan satu kata, yaitu bapak iman dan bapak kesetiaan. Nah, bagi kita seringkali kita melihat bahwa ada satu kondisi di mana kita ini tidak bisa keluar. Nggak apa-apa, kita nggak perlu keluar, tapi kalau memang Tuhan yang meminta kita untuk keluar dari situasi dan kondisi itu, taatlah. Karena ketika Tuhan memberikan satu perintah untuk keluar, Tuhan juga akan memberikan penyertaan dan memberikan janji dan memberikan mujizat dan memberikan berkat. Bagaimana dengan masing-masing dari kita? Apakah kita sekarang stay di satu tempat itu karena kita hanya melihat itu satu-satunya sumber income kita, padahal bisa jadi mungkin Tuhan tidak ada di situ. Tapi kalau memang Tuhan meminta kita untuk stay, tetaplah stay. Tapi suatu saat misalnya kalau Tuhan meminta kita untuk leave atau untuk berjalan ke satu tempat yang lain, mari kita sama-sama taat dan kita sama-sama punya iman bahwa Tuhan pasti akan menuntun, Tuhan akan memelihara. Konteks di sini adalah ketika Abraham benar-benar didatangi oleh Tuhan dan Tuhan memberikan satu covenant, memberikan satu janji, di situ Abraham taat. Nah, sekarang kembali lagi ke masing-masing dari kita. Dengarkan dulu suara Tuhan. Kalau Tuhan memang meminta Anda untuk stay, ya tetaplah stay di situ karena berkatmu nanti akan ada di situ. Tapi ketika Tuhan meminta kita untuk keluar dari tempat itu dan Tuhan kasih peneguhan, jangan hanya karena dengerin sendiri, kerasaan sendiri, tapi begitu Tuhan kasih peneguhan lewat firman Tuhan, lewat sesuatu impresi, lewat pemimpin rohani, lewat orang tua kita, maka pergilah dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Saya udah tertarik ya. Oke, balik lagi ke tadi ya, masalah ada perihal, bukan masalah perihal tadi ada semacam angel customer sebagai malaikat yang memberi bayar dulu di depan. Tetapi kan sebenarnya juga itu
jadi booster di awal gitu ya, tapi kan secara profitnya kan juga pasti tetap ada profit yang tertakar kan gitu. Nah itu gimana caranya untuk bisa sustain supaya bisa berkelanjutan? Ini memang seperti satu suntikan atau sengatan listrik di awal gitu, supaya akhirnya mesin perusahaan itu jalan gitu. Tapi bagaimanapun banyak yang akhirnya memakai ini, misalnya katakanlah ada beberapa orang dapat project, terus ternyata ujungnya uangnya kepake semua, malah nggak bisa bayar gitu. Kira-kira apa yang Anda berdua bisa kasih nasihat pada teman-teman ini? Itu kadang-kadang bisa begitu kan, dapat project nilainya fantastis di depan, tapi ternyata misalnya dipakai untuk bayar tagihan ini, tapi juga dipakai untuk gaya hidup, misalnya bikin rumah baru atau gimana, atau beli mobil atau apa, akhirnya malah macet dan habis uangnya. Gitu. Titik krusialnya kan di situ. Benar. Oke, kalau kami bersepakat suami istri, kita sangat mengandalkan Tuhan pertama, dan kami sudah menyusun visi prioritas. Hingga kapan akan menyicil KBR rumah, kapan kita akan menikah, kapan kita akan merencanakan. Sehingga untuk mengejar sebuah tujuan itu, kami akan berjuang habis-habisan untuk bisa sampai di titik itu. Pernah juga Margaret tanya ke saya, visi perusahaan kita apa? Waktu itu saya berkata, saya nggak punya visi, tapi saya tahu visi GMS, Gereja pada saat itu Pastor Moro berkata Sumatera for Jesus. Nah kita adopsi visi itu, kita istilahnya menyediakan modal untuk visi itu. Dan beberapa lama ada sebuah perusahaan yang kita supply di Medan mengkontak kami, lalu dia bertanya, bisakah mensuplai, mengirim barang sampai ke satu Sumatera, Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, waktu DMS masih merintis. Kami seperti wow, pada saat mengadopsi visi Tuhan ini, kami berusaha untuk bisa menyediakan waktu dan juga modal untuk itu, dan Tuhan buka jalan juga. Kami juga ikut supply. Jadi sana, wow, kami ini selalu sampai hari ini mengandalkan Tuhan. Dan juga mungkin untuk cash flow itu kami benar-benar mengatur sedemikian bagaimana mengatur kos-kos yang tidak perlu, karena memang di awal itu kami kan yang seperti tadi saya bilang modal kami itu sangat minim. Jadi supaya bisa berkelanjutan dengan yang adanya suntikan dana yang mujizat itu tadi, kami berusaha sangat mengatur gaya hidup. Bahkan kami waktu itu statusnya masih pacarannya Boy ya. Jadi kalau orang pacaran itu kan biasanya weekend tuh maunya makan, nonton apa gitu. Tapi kami memang kami tetap bersosialisasi dengan teman. Tapi bagaimana kami ngatur, minggu ini kita nonton aja, nggak usah diingat-ingatnya, di rumah aja gitu. Jadi lifestyle kami itu yang benar-benar kami atur dari masa pacaran kok. Ya. Benar-benar menabung, bukan hanya untuk modal di perusahaan, tapi juga untuk visi-visi untuk menabung bentuk di rumah, mobil dan segala macam. Bagaimana memang harus diakui bahwa ketika ada uang banyak di rekening itu kan pasti ada godaan ya, tetapi dengan visi, dengan disiplin itu yang membuat kita akhirnya stay, maksudnya tetap hemat gitu ya, tetap hemat dan akhirnya tetap bisa secara cash flow apa semuanya tidak ada masalah begitu ya. Jadi intinya tadi janji 3 minggu itu semuanya kebayar semua. Terbayar dan langsung saldo di rekening 0 kembali. Jadi bayar pas 1 minggu masuk lagi, pas 1 minggu masuk lagi, pas 0. Iya. Tapi akhirnya Tuhan memberi kepercayaan lebih dan lebih lagi ya dengan adanya ke situ tadi proyek satu Sumatera itu, gitu ya, terus dengan mungkin dengan hal-hal yang lain. Benar, tuh kan ada juga satu kejadian di mana setelah saya belajar yang pertama didorong istri, saya tidak melakukan apa-apa sebenarnya, saya hanya tersenyum dengan direksi ini, saya tersenyum, lalu mereka melihat saya lalu berkata, ya udah, sama kamu aja, kita tinggal, padahal banyak yang sudah temui ya pada saat. Nah setelah itu ada satu proyek lagi, saya udah PT, saya doa Tuhan bantu saya pergi. Saya ketemu sama direksi, waktu itu saya tiba-tiba muncul sebuah kalimat. Saya bilang, Pak, saya ini takut akan Allah, Tuhan. Saya tidak bagi-bagi ya yang hal-hal yang itu. Tidak di area abu-abu ya? Ya, tidak di area abu-abu. Tapi saya janji, value saya itu kalau barangnya asli, genuine, maka kita akan berikan yang sesuai spek. Lalu saya melihat direksinya
lihat saya dan dia berkata begini, saya juga takut akan Tuhan. Indah sama kamu aja gitu. Jadi itu saya ditolak yang lain, saya gitu Iya. kita rindu. Kadang kita memang perlu identitas ya, gitu. Perlu tunjukkan untuk identitas. Kalau memang identitas kita sebagai anak Tuhan, ya kita tunjukkan itu gitu. Jangan kalau misalnya lagi makan terus kita malu untuk doa makan. Itu kan orang yang nggak mau tunjukkan. Bukan politik identitas ya, tetapi dalam beberapa hal mungkin kita perlu tunjukkan kita ini anak Tuhan. Gitu, dan mereka semua di luar juga bisa ngelihat, oh ternyata anak Tuhan seperti ini, dan nanti kelakuannya di pikiran, perkataan, tindakannya juga sama gitu ya, bisa sebagai mencerminkan anak-anak Tuhan itu. Nah sekarang apakah kalian berdua dengan posisi semakin dipercaya Tuhan lebih dan lebih lagi, gimana kalian atur waktu? Mungkin pasti ada banyak pertanyaan nih. Tadi Bro Jimmy dengan segala kesibukannya plus dengan segala pelayanannya nggak sedikit, terus juga untuk Margaret juga gitu, gimana cara kalian bagi waktu? Itu pasti jadi pertanyaan dari teman-teman. Saya jelasin ya. Ya, jadi memang kami sangat banyak belajar di GMS ini ya Koi, terutama di CG. Jadi awal mula kami membangun bisnis itu sangat tradisional. Jadi kami berdua bekerja dengan ada satu kurir. Jadi dengan begitu kan waktu kami tersita kok dari pagi sampai malam, dan besoknya begitu juga sampai beberapa tahun. Akhirnya kami berpikir kalau begini kami akan habis waktu di toko aja. Kapan waktu melayani ya gitu, cuman di hari Minggu, dan itu pun sudah kecapekan. Jadi akhirnya kami membangun sistem, dan setelah beberapa tahun kan itu stok sudah memadai kok. Jadi kami mengupgrade diri dan terus bekerja keras. Kami akhirnya memutuskan untuk kita buat sistem, kita buat manajemen, kita atur semuanya, dan sampai sistem itu berjalan dengan baik. Kami juga menginvestasi di manusia, di SDM-nya, Bok. Jadi kayak kita memberikan pelatihan untuk staff-staff, jadi mereka bisa bekerja dengan baik, dan akhirnya kami juga bisa membagi waktu untuk pelayanan juga. Jadi ya manajemen diatur dengan baik dan tetap bisa bekerja dengan jobless business. Ya, sedangkan untuk maintain customer tetap Anda berdua yang handle ya. Ya, itu. Oke, good. Gimana Stephanie? Ada nggak mungkin tantangannya apa sih selama berbisnis? Kan kalau misalnya modal oke lah, sudah dijawab dengan Tuhan terus bukakan jalan gitu. Pernah nggak ketemu dengan customer yang mungkin tantangan apa yang bisa di-sharing buat kita semua gitu? Yang paling saya ingat, ada satu masa di mana waktu kami membangun value perusahaan, bahwasanya integritas itu penting. Ada seorang customer, beberapa sebenarnya di awal-awal tahun itu memang nggak gampang untuk membangun value. Kita sempat harus pernah seperti di fitnah, kita pernah digila maratikan dan adus. Nah, ada satu yang saya paling ingat itu sampai memarahi kami kalau dia berkata ganti barangnya. Dan pada saat itu kami tetap bersikuku. Kami berkata kalau kami gantiin Pak, nanti kami mengakui barang dan speknya nggak bagus. Tapi kalau memang barang ini bagus, saya akan bisa gantiin. Kita cek, kita ngecek, nge-principle, kita akan cek sampai sejelas-jelasnya. Kami juga mau membuktikan gitu, bahwasanya value-nya apa. Nah, saya ingat itu 6 tahun pertama itu kami menghadapi terus seperti ini. Tapi memasuki tahun ke-7, value ini seperti image ini seperti terbangun. Jadi sekarang kalau misalnya di area Kota Medan mereka ingin mencari barang genuine, kegemilangan saya saja itu saat dalam. Jadi sebuah brand image ya. Menurut saya yang paling susah itu membangun value itu. Seperti itu ya. Dan puji Tuhannya juga dealer memberi kepercayaan kepada kami, selalu support, dan mereka juga customer mereka kalau misalnya nyari barang Mitsubishi ke sana, ke dealer nggak ada, mereka selalu arahkan ke Gemilang aja, itu sudah pasti asu. Jadi memang nilai yang kami bangun itu sudah dikenal di ini. Berarti ternyata tantangan-tantangan itu membawa ke arah yang baik ya. Benar. Jadi semua proses itu membawakan kebaikan untuk kita. Ya, keren. Nah, kira-kira plan ke depan seperti apa nih? Tentunya di awal perusahaan ini kita bangun, saya sudah berkata sebenarnya kita harus pelayanannya. Karena itu kita buat sistem demi sistem, membuat sistem tentunya biaya budi besar. Tapi kami tetap membuat
Walaupun juga kayak Kota Medan biasanya mereka lebih suka yang tradisional, jual sendiri, biayanya kecil, sendiri. Kalau di kami akhirnya kita harus terapkan ya apa yang kita pelajari di CG, di pengembalaan, bagaimana secure, untuk ship. Kita berjalan berbarengan nih. Kalau dari saya, dari visi gereja, visi Tuhan melalui S, kemudian berjalan berbarengan dengan visi perusahaan. Demi terapkan. Jadi dengan pegawai, dengan orang-orang yang bersama dengan kami harus seperti keluarga. Give across sedikit, ini doakan, tapi berusaha melihat kebutuhan mereka juga rasa. I see. Sangat-sangat memberkati ya, Stephanie ya. Iya benar sekali tuh. Oke, sekarang kita minta Bro Jimmy atau Margaret yang berdoa untuk jemaat yang mungkin sekarang lagi struggle, ada di family bisnis, atau mungkin juga ada kerja sama pamannya atau sama yang juga benar-benar mungkin kadang-kadang struggle-nya kan gini, kerja di family bisnis tetapi dengan gaji yang minim gitu, terus punya mimpi, mungkin juga Tuhan pernah say something untuk dia gitu, tapi dia sampai sekarang belum memungkinkan untuk bisa exit dari situ gitu. Mungkin teman-teman ini yang perlu didoakan. Boleh Pak, silakan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini untuk teman-teman kami yang di marketplace, di mana jika ada struggle, di mana jika ada hal-hal yang mirip dengan apa yang kami alami, kami berdoa Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Dan memang gak mudah Tuhan, kami tahu perlu waktu, perlu perjuangan, perlu tetesan air mata di sana. Tapi jika Tuhan sudah berkata yes jalan, maka kami gak akan meragu Tuhan. Kami akan pegang dengan ketaatan, karena kami tahu ujungnya visi Tuhan itu akan digenapi melalui apa yang kita lakukan. Kami berdoa Tuhan mengurapi juga memberkati semua yang mendengarkan hari ini untuk bisa dipakai Tuhan perusahaan ataupun pekerjaan yang mereka tulis saat mendengar suaramu mereka taat, dan pekerjaan itu akan jadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya berkat bagi keluarga sendiri ataupun perusahaan sendiri, tapi berkat ini akan mengalir sampai ke kota-kota. Amin. Tuhan jagai kami semua. Kami minta, kami ingin selalu ada peneguhan demi peneguhan, dan berikan pekahan kepada kami semua untuk melihat bagaimana Tuhan membuka jalan, dan kami akan taat jalan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Rusini. Thanks for Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channelnya kita, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Dan satu lagi, silakan follow kita di Instagram @gmsbiskon. Oke, thank you semua. Bye bye. God bless. God bless.